Jurnal yang kami gunakan berjudul Association of Decreased Serum Total Protein, Albumin, and Globulin with Depressive Severity of Schizophrenia yang ditulis oleh Su Yuan Yin, Yuan Cai, Zhenhua Su, Zhang Pingzai, Jian Li, Cai Fangji, Peng Chen, Jing Wang, Yiming Mu, Raymond C. Kacan, Qiu Fang Jia, dan Li Hui, yang diterbitkan pada tahun 2022. Skizofrenia merupakan gangguan mental berat yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku, serta sering disertai dengan depresi. Kondisi depresi ini penting diperhatikan karena dapat menurunkan kualitas hidup, mengganggu fungsi sosial, dan memperburuk kondisi pasien. Seiring dengan berkembangnya penelitian, diketahui bahwa skizofrenia dan depresi tidak hanya berkaitan dengan faktor psikologis, tetapi juga melibatkan perubahan biologis dalam tubuh. Salah satu mekanisme yang berperan adalah acute phase response atau respon fase akut. Respon ini merupakan reaksi sistemik tubuh terhadap stres atau inflamasi yang melibatkan sistem imun, sistem endokrin, dan metabolisme. Dalam proses ini terjadi perubahan pada berbagai biomarker dalam tubuh, termasuk protein serum, yaitu total protein yang merupakan gabungan dari albumin dan globulin. Albumin yang berperan penting dalam menjaga tekanan osmotik serta membantu transport berbagai zat dalam darah, sedangkan globulin berperan dalam sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kadar total protein dan albumin cenderung menurun pada pasien dengan depresi, dan penurunan ini berkaitan dengan tingkat keparahan gejala yang dialami. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara ketiga parameter ini dengan skizofrenia dan depresi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar total protein, albumin, dan globulin pada pasien skizofrenia, menganalisis hubungannya dengan depresi, serta menilai apakah parameter tersebut dapat digunakan sebagai biomarker. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan case control. Subjek penelitian adalah 170 individu yang terdiri dari 136 individu sehat sebagai kelompok kontrol dan 34 pasien skizofrenia. Pasien yang dipilih berusia 18 hingga 60 tahun, tidak mengkonsumsi antipsikotik dalam 2 minggu terakhir, dan telah didiagnosis skizofrenia berdasarkan kriteria DSM-4 oleh psikiater. Data demografis diperoleh dari rekam medis, sedangkan gejala dinilai menggunakan PANSS atau Positive and Negative Syndrome Scale yang mencakup domain positif, negatif, kognitif, excited, dan depresi oleh psikiater terlatih. Pengambilan sampel darah dilakukan pada pagi hari setelah subjek berpuasa semalaman. Serum kemudian dipisahkan dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga dilakukan analisis menggunakan Automatic Biochemistry Analyzer. Pada penelitian ini, pemeriksaan dilakukan menggunakan metode Biuret untuk total protein dan Bromas Resol Green atau BCG untuk albumin, sedangkan globulin dihitung dari selisih keduanya. Gejala psikiatri juga dinilai menggunakan PANSS terutama untuk melihat tingkat depresi pada pasien. Analisis statistik menggunakan uji ANOVA dan Chi-square untuk membandingkan karakteristik dan perbedaan antar kelompok. Hubungan antara kadar protein dan skor PANSS dianalisis dengan korelasi Pearson, dilakukan regresi multivariat dan analisis ROC atau Receiver Operating karakteristik untuk menilai potensi sebagai biomarker. Berikut adalah demografi dan variabel klinis subjek penelitian, di mana karakteristik demografis dengan usia, jenis kelamin, dan pendidikan tidak berbeda signifikan antara pasien dan kontrol. Pada pasien, gejala diukur menggunakan PANSS yang mencakup beberapa domain, termasuk depresi, dengan rata-rata usia onset sekitar 25 tahun. Hasil dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar total protein, albumin, dan globulin pada pasien skizofrenia lebih rendah dibandingkan dengan individu sehat yang dapat dilihat pada masing-masing grafik. Hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan individu sehat menunjukkan adanya gangguan fisiologis dalam tubuh pasien, yang kemungkinan berkaitan dengan proses inflamasi. Selain itu, ditemukan adanya korelasi negatif antara kadar total protein dan albumin dengan tingkat keparahan depresi. Artinya, semakin rendah kadar total protein tersebut, maka semakin berat gejala depresi yang dialami pasien.
Meskipun pada analisis sederhana globulin tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, namun pada analisis multivarian ketiga parameter ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat depresi. Selanjutnya adalah hasil analisis ROC, yang menunjukkan bahwa total protein memiliki tingkat akurasi terbaik dibandingkan albumin dan globulin dalam membedakan pasien skizofrenia dengan individu sehat. Hal ini menunjukkan bahwa total protein berpotensi menjadi biomarker yang cukup kuat. Berdasarkan hasil penelitian, penurunan kadar total protein, albumin, dan globulin pada pasien skizofrenia dapat dijelaskan melalui mekanisme inflamasi, khususnya acute phase response. Dalam kondisi ini, terjadi perubahan produksi protein di hati akibat peningkatan sitokin inflamasi, sehingga kadar protein serum menurun. Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa gangguan sistem imun dan peningkatan sitokin seperti interleukin berperan dalam patofisiologi skizofrenia dan depresi. Selain itu, hubungan negatif antara kadar protein dan skor depresi menunjukkan bahwa semakin rendah kadar protein, maka tingkat depresi semakin tinggi. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti jumlah sampel yang relatif kecil, desain penelitian cross-seksional yang tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat, serta belum mempertimbangkan faktor lain seperti status gizi, gaya hidup, dan kebiasaan merokok yang dapat mempengaruhi kadar protein. Sebagai kesimpulan, total kadar protein, albumin, dan globulin lebih rendah pada pasien skizofrenia dibandingkan dengan individu sehat. Penurunan kadar protein, terutama total protein dan albumin, berhubungan dengan peningkatan keparahan depresi. Ketiga parameter ini berpotensi digunakan sebagai biomarker untuk membantu penilaian klinis serta mencerminkan adanya proses inflamasi dalam tubuh pasien skizofrenia. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat.